Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa, meskipun banyak situasi yang tidak terduga, namun karena adanya rahmat Allah ya, rahmat Tuhan di bulan Ramadan ini, maka niat baik kita untuk bisa mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan, maka terjalinlah silaturahmi hari ini dengan online. Baik, pertama-tama yang terhormat Ibu Sutarti SE selaku Kepala Kelurahan Karangayu Semarang atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati kepada NS Laura Catherine Novianti, MKep, SP Keperawatan Jiwa, yang kami hormati juga Bapak, Ibu yang mewakili RT 1 sampai 7, dan warga RW 1 Karangayu Semarang, dan juga seluruh mahasiswa perawat nurse, profesi nurse di Keslogojo Semarang. Saya ucapkan selamat datang pada acara daring Musyawarah Masyarakat Desa 2. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Jumat 30 April 2021, Musyawarah Masyarakat Desa 2 dapat dilaksanakan. Sebelum acara dilanjutkan, perkenankan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan dan doa, 2. Sambutan-sambutan, 3. Diskusi, kemudian 4. Penutup. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. NS Laura Catherine Novianti, MKep, Spesialis Keperawatan Jiwa, selaku perwakilan dari dosen Stikes Keslogojo Semarang. Kami silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah mendengar suara saya? Mendengar, mendengar. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bu Tarti selaku Kepala Kelurahan Karangayu Semarang, Bapak dan Ibu perwakilan masyarakat RT 1 sampai dengan RT 7 di RW 1 Karangayu Semarang, serta seluruh mahasiswa Stikes Keslogojo, khususnya mahasiswa nurse yang saat ini berjumlah 51 orang yang berpraktek di RW 1. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka musyawarah masyarakat desa atau pertemuan kedua Nurse Stikes Keslogojo Semarang dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita untuk sementara Bapak Ibu mohon izin hanya bisa bertemu dalam tatap maya dengan virtual Zoom yang kemarin teman-teman nurse sudah mempersiapkan untuk kita bisa offline
karena ada kendala dan berbagai hal dari peraturan pemerintah sehingga kita beralih kembali dengan tatap maya dengan virtual. Baik, terima kasih kepada Ibu Laura yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kelurahan yang terhormat Ibu Sutati SE. Tadi beliau sudah sempat masuk, tapi mungkin karena ada kendala jaringan dan lain-lain, kemudian saat ini belum bisa masuk kembali. Kita memasuki acara berikutnya adalah diskusi. Kepada Saudari Alsela selaku moderator, kami silakan untuk memimpin acara diskusi. Baik, terima kasih Bu Eko atas dipersilahkannya. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan mengundang mahasiswa atas nama Naning untuk mempresentasikan atau memaparkan masalah-masalah yang sebelumnya sudah kita kaji yang ada di RW 1 Kelurahan Karangayu. Dipersilahkan atas nama Naning. Hasil diskusi dari MMD 1 yaitu didapatkan bahwa pada agregat balita, masalah yang ditemukan adalah demam, diare, kemudian ada beberapa orang tua yang tidak membawa balita ke posyandu. Kemudian di agregat anak usia sekolah, didapatkan masalah yang ditemukan yaitu ada batuk pilek, kemudian anak usia sekolah usia 7-8 tahun mengalami sakit gigi, istirahat kurang, kemudian ada kesehatan mata yang perlu diperhatikan, kemudian ada gosok gigi. Untuk agregat remaja, ada ditemukan stresor pada remaja, kemudian banyak remaja yang berkumpul dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian pada agregat ibu hamil ada penurunan berat badan. Agregat dewasa, masalah yang ditemukan yaitu ada hipertensi, asam urat, kolesterol, dan diabetes mellitus. Kemudian yang terakhir di agregat lansia, masalah yang ditemukan yaitu hipertensi, asam urat, dan rematik. Berdasarkan hasil pengkajian dan survei dari teman-teman, ini ada data jumlah warga di RW 01 Kelurahan Karangayu. Pemaparan hasil penyebaran angket yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama, saya mulai untuk menyampaikan hasil penyebaran angket di agregat balita. Masalah yang ditemukan yaitu ada ISPA, kemudian untuk pengetahuan tentang ISPA-nya yaitu pengetahuan baiknya ada 78,8%, kemudian pengetahuan yang cukup ada 21,2%. Untuk kategori pengetahuannya ini cukup baik mengenai ISPA. Kemudian untuk sikap mengenai ISPA-nya di kategori baiknya itu ada 42%, kemudian cukupnya itu 28%, dan kurangnya adalah 30%. Kemudian untuk di perilaku ISPA-nya yaitu ada kategori baiknya yaitu 32%. Tentang hipertensi sebenarnya sudah baik, yaitu ada 73%, tetapi masih juga ada yang belum mengetahui atau pengetahuannya cukup, yaitu 27%. Kemudian mengenai sikap tentang hipertensi, sudah cukup baik karena yang cukup mengerti tentang hipertensi ada 53%. Kemudian perilaku tentang hipertensi sudah cukup baik, yaitu 67%. Baik, Ibu Umi dan teman-teman sekalian, profesioners dan teman-teman dari semester 6, saya akan mengajak teman-teman dan Ibu sekalian untuk menghitung scoring prioritas masalah kesehatan. Jadi nanti kita bersama-sama menentukan kira-kira dari setiap permasalahan kesehatan dari per agregat ini tuh masalahnya skornya berapa, begitu nggih? Jadi saya jelaskan pembobotannya ini tuh ada penjelasan mengenai resiko terjadinya, resiko keparahan, minat masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan lain-lain. Jadi nanti ketika saya menanyakan, misal ISPA itu resiko terjadinya mau diberikan skor berapa nggih Ibu?
Nanti ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa menjawab, bisa angka 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Nih kalau 1 itu sangat rendah, kalau 2 itu rendah, kalau 3 itu cukup, kalau 4 itu tinggi, kalau 5 itu sangat tinggi. Begitu nggih? Apakah sudah paham ibu-ibu sekalian? Sudah. Nggih. Baik ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kita mulai dari masalah ISPA nggih. ISPA-nya di sini menurut ibu dan teman-teman resiko terjadinya mau diberi skor berapa? Jadi 3. nggih. Jadi di resiko Iya, Mbak. 3. terjadinya itu maksudnya apakah masalah tersebut itu akan menjadi masalah lain ke depannya atau tidak begitu. Kemudian sekarang yang ini selanjutnya resiko keparahan. Resiko keparahannya mau diberi skor berapa? 4. 4, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya yang ini potensial untuk diberikan pendidikan kesehatan. Mau diberi skor pinten nggih? 4, Mbak. Nggih, 4. Menurut Ibu juga 4, Mbak Sela. Kalau menurut Bumi juga 4 ya, Bu ya. Baik, Bumi, saya masukkan 4. Baik, Ibu-ibu RT dan teman-teman sekalian, tadi kami sudah sama-sama menghitung scoringnya. Sekarang kita total hasilnya. Tadi hasilnya juga sudah dibacakan. Untuk yang ISPA 44, diarenya 42. Prioritasnya menjadi 2 dan diarenya prioritasnya menjadi 3, nggih. Ini dari setiap agregat sudah ditemukan satu prioritas permasalahan. Untuk selanjutnya, kami akan mengajak teman-teman berdiskusi. Kira-kira dari prioritas permasalahan tersebut tuh tindakan apa sih yang paling tepat dilakukan dalam kondisi saat ini? Kondisinya saat ini kan pembatasan COVID-19. Kira-kira tindakan yang tepat itu apa diberikan kepada masyarakat agar tindakan tersebut dapat bermanfaat. Untuk agregat balita terlebih dahulu dari teman-teman apakah ada saran? Kemudian dari Bumi apakah ada saran, Ibu? Kami berikan saran untuk yang ISPA sendiri, ini kami mempunyai tindakan keperawatan yang diberi nama manisan cermai, yang berarti mari ibu semua cegah masalah ISPA. Di sini yang kami lakukan yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai apa itu ISPA, pencegahannya, dan cara penularannya itu bagaimana. Setelah itu, tindakannya yaitu dengan melakukan inhalasi uap. Di agregat anak usia sekolah ini ada Melisa. Iya. Melisa, apakah bergabung di sini? Iya, Nani. Iya, Melisa mungkin bisa Coba disampaikan. bisa disampaikan, Mel. Baik, untuk yang kemarin hasil diskusi dari kelompok anak usia sekolah itu kan ada 3 masalah. Ya. Yang pertama kan ada yang karies gigi, cuci tangan, dan juga batuk pilek. Nah, untuk prioritas yang tadi itu kan ada cuci tangan. Nah, untuk kelompok kami itu programnya itu rencana kita memberikan pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan kesehatannya itu meliputi bahwa cara benar mencuci tangan itu bagaimana, baik dengan hand scrub maupun dengan hand wash. Begitu. Selanjutnya baru kita mendemonstrasikan cara cuci tangan itu. Karena kan setelah memberikan pendidikan kesehatan, wajib kita memberikan demonstrasinya. Nah, di situ juga kita memberikan tema untuk acaranya itu jangan gosip, ingat BPJS. Yang artinya itu ajarkan cuci tangan, gosok gigi itu penting, ingat film jauhi. Untuk di remaja kan ada 4 permasalahan, yaitu ada nongkrong, merokok, masker, dan menstruasi. Tetapi untuk prioritas masalahnya tadi kan ada ketidakpatuhan memakai masker. Untuk dari agregat remaja, untuk mengatasi, saya mewakili agregat remaja ya, Al. Iya, baik. Untuk mengatasi prioritas permasalahannya yang ketidakpatuhan memakai masker itu, kita akan
memberikan Penkes pentingnya mematuhi pemakaian masker di era pandemi saat ini. Mungkin bisa dengan cara 5M. Kemudian juga ada demonstrasi mengenai cara benar penggunaan masker. Untuk permasalahan yang lain, di agregat kami juga punya planning yang dinamakan Camer Rempong. Nah, Camer Rempong ini adalah singkatan dari cegah ajakan merokok remaja penyuka nongkrong. Begitu, Al. Baik, dari Camer Rempong itu di dalamnya ada intervensi, ada tindakan keperawatan untuk mengatasi prioritas permasalahan tadi ya Naning ya, terkait ketidakpatuhan penggunaan masker. Iya, kita udah jadikan satu mengenai Penkes, kemudian demonstrasi. Nah, untuk ketiga masalah ini, kita lakukan Penkes semua dulu, kemudian setelah itu baru kita berikan implementasi berupa demonstrasi. Iya, untuk demonstrasinya sendiri itu apakah sudah ada gambaran, Naning? Untuk ketidakpatuhan memakai masker ini, untuk demonstrasinya sudah ada gambaran, yaitu dengan cara mendemonstrasikan bagaimana sih menggunakan masker yang benar. Karena untuk pengetahuan memakai masker ini memang sudah tinggi, tetapi masih banyak yang mengabaikan ketepatan dan kebenaran dalam memakai masker, gitu Al. Ya. Baik, terima kasih Naning atas perwakilannya. Tadi dari kelompok agregat anak usia, agregat remaja sudah menyampaikan idenya. Dari teman-teman, mungkin dari teman-teman semester 6 ataupun profesi yang lainnya bisa menambahkan ide yang lebih menarik, mungkin bisa dipersilahkan. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, kami lanjutkan ke agregat dewasa. Di agregat dewasa tadi permasalahan utamanya yaitu hipertensi ya Naning ya? Iya, benar Al. Untuk PJ tiap agregatnya ini DM. Untuk prioritas masalahnya adalah hipertensi, kemudian untuk POA-nya sendiri dari agregat dewasa ini ada Penkes, tentang hipertensi, asam urat, kolesterol, dan diabetes. Kemudian ada untuk edukasi diet diet dari asam urat kolesterol. Kemudian ada senam HT dan juga senam DM. Kemudian untuk acara kegiatannya sendiri, kami dari agregat dewasa memberi nama Yuk Kita PDKT. PDKT sendiri adalah pengendalian DM, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan asam urat. Baik, untuk mungkin rinciannya terkait Yuk PDKT ini, pengendaliannya itu bagaimana, bisa diceritakan ya gambarannya? Ya dari Yuk Kita PDKT ini kan ada pengendalian DM, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan asam urat ini bisa dengan edukasi diet, kemudian senam HT, dan untuk pengendalian ada cek kesehatan juga. Dengan cek kesehatan kita bisa prepare apa masalah kesehatan dari agregat dewasa ini. Ya, baik, terima kasih Gea atas perwakilannya seperti ahli kebidanan ataupun fisioterapi begitu. Selanjutnya untuk agregat ibu menyusui tadi teman-teman memberikan masukan, yaitu tindakannya edukasi laktasi yang diberi nama Apel Malang, yaitu atasi puting lecet, mari lakukan sekarang. Jadi pada ibu menyusui di sini dilakukan pendidikan kesehatan terkait laktasinya tersebut, cara menyusui bagaimana, kemudian diajarkan atau mendemonstrasikan mengenai teknik-teknik yang tepat terkait menyusuinya tersebut. Begitu. Baik Naning, untuk
untuk prioritas masalah dan rencana tindakan untuk pertemuan selanjutnya sudah kami tentukan bersama-sama ya Naning ya? Sudah semua ya Naning? Iya, Al, sudah semua. Baik. Untuk selanjutnya, tempat dan waktu saya serahkan atau saya kembalikan kembali kepada MC Bu Eko, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sena. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara MMD 2, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir, khususnya kepada Ibu Lurah yang sudah mengizinkan kami untuk mengelola warganya di RW 1. Kemudian sampai jumpa lagi di acara MMD ketiga. Atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eko. Mohon maaf sebelum menutupnya kami bisa menutup dengan sesi dokumentasi bersama-sama, nggih? Baik, untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya, videonya bisa dinyalakan supaya teman-teman bisa mendokumentasikan kegiatan hari ini.